Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rani, Darmawati, dan juga Husnul Khotimah akan menampilkan presentasi kami mengenai konsep bangun datar segi empat pada Candi Muaro Jambi. Pertama kali kita akan bahas adalah latar belakang etnomatematika sebagai jembatan matematika dan budaya. Salah satu budaya artefak adalah Candi Muaro Jambi. Nah, implementasi etnomatematika pada Candi Muaro Jambi kemudian adalah konsep bangun datar segi empat pada Candi Muaro Jambi. Nah, setelah itu kelompok kami menuliskan 2 rumusan masalah dan juga 2 tujuan penulisan. Selain itu pula terdapat beberapa manfaat dalam penulisan. Teman-teman sekalian bisa melihat pada slide kami. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang kami bahas adalah mengenai etnomatematika, artefak sebagai unsur etnomatematika, Candi Muaro Jambi, dan juga bangun datar segi empat. Berikut disajikan pembahasan tentang etnomatematika. Kemudian ini merupakan pembahasan tentang artefak sebagai unsur etnomatematika. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang kajian teori mengenai Candi Muaro Jambi dan bangun datar segi empat. Kemudian juga saya akan membahas sedikit tentang hasil pembahasan observasi yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu di Candi Muaro Jambi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah Candi Muaro Jambi. Sesuai dengan namanya, Candi Muaro Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, kurang lebih 24 km dari kota Jambi. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, Candi Muaro Jambi dahulu dikenal sebagai tempat peribadatan agama Hindu-Buddha dan eksis dari abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Kompleks percandian Candi Muaro Jambi memiliki panjang 7,5 km dan luas 260 hektar dan merupakan kompleks percandian agama Buddha terluas di Asia Tenggara. Warisan budaya yang pernah masuk ke dalam 26 nominasi situs warisan dunia oleh UNESCO ini ternyata mempunyai total 82 candi dengan 8 candi yang telah ditemukan ataupun beberapa situs yang masih berupa gundukan tanah atau yang disebut sebagai menopo dan belum dikupas atau dekupasi. Kedelapan candi yang ditemukan itu diantaranya adalah Candi Kota Mahligai, kemudian Candi Kedaton, kemudian Candi Gedong 1, kemudian Candi Gedong 2, Candi Gumpung Tinggi, Candi Kolam Telagoraja, Candi Kembar Batu, dan yang terakhir ada Candi Astono. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang bangun datar segi empat. Seperti teman-teman ketahui, segi empat adalah gabungan 4 ruas garis yang tertentu oleh 4 buah titik dengan setiap 3 buah titik tidak segaris yang sepasang bertemu pada ujung-ujungnya dan setiap ruas garis pasti bertemu dengan ruas garis lain yang berbeda. Ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segi empat. Sudut-sudut yang terbentuk yang besarnya adalah 90 derajat disebut sudut-sudut dalam segi empat. Kemudian titik-titik sudut adalah keempat titik tersebut. Perlu kalian ketahui, bangun datar segi empat dipelajari pada kelas 7 semester 2. Kemudian, bangun datar segi empat itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Kemudian, sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian, sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat dan mempunyai simetri lipat. Yang kedua adalah persegi. Persegi ini mempunyai 4 sisi sama panjang, kemudian 4 sudut yang sama besar, dan mempunyai simetri lipat juga. Kemudian yang ketiga adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini adalah persegi panjang yang salah satu titiknya itu digeser sehingga membentuk yang namanya jajar genjang. Nah, jajar genjang ini
tidak jauh berbeda dengan persegi panjang, dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu sisi yang berhadapan sama panjang, kemudian sudut yang berhadapan juga sama besar, dan diagonalnya itu memotong pada satu titik. Nah, kemudian yang keempat adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, 4 sisi sama panjang dan diagonalnya itu berpotongan saling tegak lurus. Kemudian ada layang-layang. Layang-layang ini mempunyai sisi sepasang di atas sama panjang dan sisi yang di bawahnya itu juga sama panjang. Kemudian diagonalnya juga berpotongan saling tegak lurus. Kemudian yang terakhir ada trapesium. Trapesium ini mempunyai 2 sisi yang sejajar. Seperti kalian tahu bentuk trapesium itu adalah kebanyakan pada atap rumah. Teman, pembahasan yang terakhir dari saya mengenai hasil dan pembahasan. Pada saat kami melakukan observasi atau pengamatan pada Candi Muaro Jambi, sebelumnya tuh kami minta maaf karena tidak semua candi dapat kami observasi disebabkan kendala kompleks percandian yang begitu luas, dan jujur itu adalah kali pertama kami pergi ke sana. Jadi, pengetahuan kami masih minim tentang lokasi candi-candi tersebut. Akhirnya, tidak semua candi yang dapat kami observasi. Nah, kami mengamati terdapat konsep matematika yang terdapat pada bangunan atau candi-candi yang ada di Candi Muaro Jambi. Yang pertama itu adalah batu bata kuno yang membentuk itu persegi panjang yang ada pada semua candi yang ada di Candi Muaro Jambi. Salah satunya adalah Candi Gumpung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa bangunan candi di kawasan percandian Muaro Jambi yang menerapkan konsep bangun datar segi empat. Yang pertama yaitu Candi Gumpung. Candi Gumpung ini merupakan candi dengan batas pagar yang cukup luas di antara candi-candi yang lain dan dikelilingi oleh lampangan rumput hijau yang sangat luas. Dapat teman-teman lihat pada bagian depan Candi Gumpung ini, yaitu berbentuk persegi panjang. Maka apabila teman-teman ingin mencari keliling maupun luas dari bagian ini, maka teman-teman bisa menggunakan konsep luas dan keliling dari persegi panjang. Yang kedua yaitu Candi Tinggi. Candi Tinggi ini terdiri dari 1 bangunan induk, 6 bangunan pendukung, dan pagar di sekeliling komplek percandian tinggi ini. Berdasarkan jumlah susunan batu-batu kuno dapat dilihat pada gambar, bangun datar yang ada pada gambar ini yaitu persegi. Sehingga apabila teman-teman ingin menentukan luas maupun keliling dari bagian ini, maka teman-teman dapat menggunakan konsep luas dan keliling dari persegi. Selanjutnya yaitu Candi Kembar Batu. Candi Kembar Batu ini terletak sekitar 250 meter dari Candi Tinggi yang dibatasi fisik oleh pagar keliling yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran yang tidak sama setiap sisinya. Dapat teman-teman lihat pada salah satu bagian Candi Kembar Batu ini, bangun datar yang ada pada gambar ini yaitu trapesium. Nah, ada lagi nih salah satu bagian candi yang berbentuk trapesium, yaitu pada Candi Astano. Candi Astano ini terletak sekitar 1250 meter arah timur Candi Tinggi. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar ini, bangun datar yang terbentuk yaitu bangun datar trapesium sama kaki. Nah, pada salah satu bagian bangunan ini memiliki sepasang kaki yang sama panjang dan 2 pasang sisi yang saling sejajar. Nah, sehingga apabila teman-teman ingin menentukan luas keliling pada Candi Astano dan juga Candi Kembar Batu yang berbentuk trapesium itu, maka teman-teman dapat menggunakan konsep luas dan keliling dari trapesium. Wah, sudah di penghujung nih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu matematika dan budaya merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Matematika dalam budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Kita dapat menemukan konsep matematika pada suatu budaya tertentu. Salah satunya yaitu Candi Muaro Jambi. Pada kawasan percandian ini kita dapat menemukan konsep bangun datar segi 4, diantaranya yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi 4 tak beraturan. Pendidik dapat memanfaatkan bentuk-bentuk bangun datar segi 4 pada Candi Muaro Jambi ini sebagai sumber belajar matematika yang bersifat konkret. Objek etnomatematika yang ada di sekitar kita itu dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang pastinya menyenangkan.
Adapun saran yang dapat kami berikan diantaranya, bagi pelaku budaya yaitu masyarakat sekitar kawasan Candi Muaro Jambi, karena kawasan tersebut mengandung ide-ide matematis, misalnya konsep bangun datar segi empat yang terdapat pada bagian candi. Maka pelaku budaya diharapkan dapat mempertahankan budaya lokal yang terbukti mengandung ide-ide matematis tersebut. Dan untuk pemangku kebijakan kurikulum matematika di Indonesia, konteks dalam pembelajaran ini dapat menjadi salah satu masukan bagi kurikulum pembelajaran matematika yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan bahan pembelajaran matematika kontekstual yang berbasis budaya lokal. Berakhirlah sudah pembelajaran kita